Kemarin-kemarin itu kenaikan harga emas naik turun, dan sepertinya menurut Goldfather itu sih masih dalam tahap biasa, ilmunya tuh udah Goldfather bekali dari video-video sebelumnya. Tapi kalau yang sekarang ini Goldfather harus ngomong nih, harus menyampaikan sesuatu terkait dengan persiapan kita di tahun depan, ya, 2025 dan kedepannya lagi. Ya, ada 5 hal yang perlu teman-teman ketahui menyongsong 2025 yang diramal akan ada krisis. Ya, teman-teman. Oke, yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, keluarga Mas Indonesia dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan Goldfather. Aduh, banyak yang nanya Goldfather kemana aja, udah lama nggak bikin video. Maaf ya teman-teman, Goldfather lagi agak hektik ya, lagi sibuk biasalah. Tapi ya mudah-mudahan ini mulai semangat lagi nih bikin videonya, karena makin kesini makin agak-agak ngeri-ngeri sedap ya teman-teman ya. Kalau kemarin-kemarin itu kenaikan harga emas naik turun, dan sepertinya menurut Goldfather itu sih masih dalam tahap biasa, ilmunya tuh udah Goldfather bekali dari video-video sebelumnya. Tapi kalau yang sekarang ini Goldfather harus ngomong nih, harus menyampaikan sesuatu terkait dengan persiapan kita di tahun depan, ya, 2025 dan kedepannya lagi. Ya, ada 5 hal yang perlu teman-teman ketahui untuk menyongsong 2025 yang diramal akan ada krisis. Ya, teman-teman. Oke, yang pertama. Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya, sudah sejak 2023 yang lalu banyak orang meramalkan tahun 2025 itu akan ada krisis finansial atau krisis keuangan. Kalau dari bincang-bincang Goldfather sama teman, krisis keuangannya ini mirip-mirip, ada yang nyebut mirip-mirip seperti 97-98, yang kedua ada mirip-mirip semi perang dunia ketiga gitu ya. Intinya istilah-istilah yang digunakan itu ngeri-ngeri gitu lah ya temen ya, ngeri-ngeri gitu terkait dengan tahun depan. Bahkan ya kalau Goldfather lihat tahun 2024 ini kan kenaikannya memang luar biasa dinamis ya. Kalau kata teman Goldfather ini belum mulai bro. Waduh, padahal kenaikan tahun 2024 itu luar biasa. Dia bilang ini belum mulai, tahun depan. Waduh, ngeri ya. Kebetulan kalau belum mulai kita invest sekarang ya nggak? Oke, jadi teman-teman ini kalau Goldfather kutip dari CNBC tahun 2023 bulan Februari tanggal 14 ya, itu udah mengutip dari Om Robert Kiyosaki, 2025 bakal ada istilahnya kiamat 2025 teman-teman. Ya, ada 5 persiapannya terkait dengan tahun 2025. Yang berikutnya dari masih di September 2023 ya, Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia sudah ungkap adanya perubahan siklus ekonomi pada 2025. Pokoknya banyak berita bertebaran tentang ancaman krisis ekonomi 2025. Nah, bagaimana persiapannya? Kalau kita melihat secara grafik satu, dan juga secara dikaitkan dengan waktu terjadinya krisis ekonomi yang pernah kita alami, khususnya Goldfather alami, maka ada tanda-tanda seperti ini. Gejala atau apa ya, ciri-ciri harga emas tuh seperti ini. Satu, tahun 97-98 waktu itu Goldfather udah masih dinas ya di Pegadaian waktu itu. 97-98 harga emas dari 25 ribuan kemudian naik menjadi di atas 100 ribuan teman-teman. Ya, pada saat terjadi krisis ekonomi atau kita sebutnya waktu itu krisis moneter ya teman-teman. Nah, itu kan kenaikannya bisa 4 kali lipat lebih ya.
Meskipun kemudian turun lagi, cuma penurunannya tidak pernah sampai pada sebelum krisis. Net bersihnya itu kira-kira 50% lah kenaikannya. Udah naik 4 kali lipat, turun lagi. Gitu. Jadi dari di atas 100 ribuan menjadi 50 ribuan, hampir 60 ribu. Itu cerita yang pertama kaitannya krisis dan harga emas. Cerita yang kedua atau peristiwa yang kedua adalah tahun 2008. Waktu di Amerika ada peristiwa subprime mortgage ya, krisis besar-besaran di Amerika. Harga emas juga naik teman-teman. Silakan dilihat di Gold Price Indonesia, teman-teman bisa ngelihat itu puncaknya kalau Goldfather tidak salah ada di Agustus atau September 2011. Ya. Itu luar biasa sih waktu itu satu orang. Tahun itu aja ya 2011 satu orang itu nyari 100 kilo sehari ya teman-teman ya. Di Jakarta udah pada nahan, udah nggak ada, akhirnya harus carinya keluar kota. Ingat banget tuh Goldfather ada temen yang nyari ya. Cari 100 kilo. Kita cariin di Jakarta udah pada nggak ada, udah pada nggak jual ya. Nah setelah itu turun. Tapi sekali lagi penurunan harga emas setelah krisis tidak pernah balik harganya seperti sebelum krisis. Itu peristiwa yang kedua. Yang ketiga adalah di tahun 2020 itu ada COVID teman-teman. Emas juga naiknya luar biasa. Teman-teman mungkin merasakan Bapak Ibu ya, puncaknya itu di Agustus, ingat Goldfather Agustus 2020, kemudian mulai turun lagi. Nah, 2024 sebelum krisis nih, katanya krisis kan 2025, 2024 sebelum krisis. Ini spesial 2024 ya. Menurut Goldfather 2024 itu tahun paling pemecah rekor selama Goldfather ada di dunia emas. Itu menurut Goldfather pribadi ya. Kenapa? Karena banyak sekali berita tentang harga emas yang tembus rekor baru, all time high di 2024. Beberapa kali all time high, sampai kayaknya Goldfather mungkin juga orang-orang pemerhati harga emas itu merasa all time high itu udah jadi biasa gitu ya. Kalau dulu kita all time high, waduh, ayo wah tembus harga baru nih teman-teman ya. Semua kalau di Oktober nih, di 2024 nih kayaknya biasa-biasa aja teman-teman ya. Itu udah all time high itu sering kali terjadi ya. Padahal ini belum ada ramalan krisisnya. Nah, itu informasi pertama, yaitu terkait persiapan 2025 yang diramal akan adanya krisis. Bagaimana nanti kalau ada krisis di 2025 beneran? Waduh, harga emas Goldfather nggak tahu deh ya. Ada yang ramal di 3.000 US dollar per troy ounce, ada yang bilang di 4.000 US dollar per troy ounce ya. Mungkin ada yang bilang lebih dari itu. Tapi apapun itu semuanya menunjukkan perkiraan harga emas yang akan naik di tahun depan. Tapi pasti tidaknya ini tidak ada yang bisa memastikan teman-teman ya. Sekali lagi semua keputusan investasi ada di tangan Bapak Ibu serta teman-teman semuanya ya. Itu satu informasi terkait 2025 yang diramalkan akan adanya krisis ya. Ya prospek masih gimana? Silakan dicerna sendiri. Sekarang yang kedua teman-teman, Goldfather mau infokan ini berita simple tapi menarik ya. Goldfather ingin cerita juga, yaitu pada bulan Juli 2024 yang lalu, sebuah negara yang bernama Zimbabwe. Teman-teman mungkin masih ingat negara Zimbabwe yang sempat nyetak uang satu lembar itu nilainya ada yang 100 miliar, ada yang 100 triliun kayaknya ada deh satu lembar. Ada yang 1 triliun teman-teman. Kenapa? Karena sudah hiper inflasi. Akhirnya mereka, negara Zimbabwe, tanggal 25 Juli 2024 mencetak uang emas untuk antisipasi inflasi. Ini official dari negaranya ya.
Itu informasi yang menarik nomor 2. Yang ketiga, nah ini seru nih, seru. Ini seru nih, menambah kisruh suasana di tahun depannya. Teman-teman kalau ingat di Oktober 2024 ini ada KTT negara-negara BRICS. Ya. Brazil, Rusia, India, China, and South Africa. Wah, Afrika Selatan. Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan, teman-teman. Nah, sejauh yang Goldfather tahu, salah satu agenda mereka adalah dedolarisasi. Mereka punya planning untuk tidak menggunakan lagi dolar Amerika. Ya. Karena apa? Ya, karena mereka ingin menentang hegemoni Amerika dengan dolarnya, teman-teman. Ya. Jadi mereka mau ciptakan sendiri. Nah, negara-negara ini, kalau Goldfather tidak salah, ada satu negara tuh yang impor emas banyak banget, teman-teman ya. Mungkin karena semangatnya ingin membackup keuangan atau devisanya dengan emas barangkali ya. Jadi mereka menyimpan atau menambah cadangan emas bagi negaranya. Cina termasuk yang tumbuh signifikan cadangan emasnya ya, teman-teman. Kemudian India juga, Rusia apalagi. Nah, serunya adalah bahagianya tuh Goldfather Indonesia kemarin Menteri Luar Negeri kita yang baru langsung diutus oleh Bapak Presiden Pak Prabowo untuk menghadiri KTT BRICS di Rusia. Tapi ini baru aja Goldfather lihat nih beritanya apa nih ya? Hari ini nih 2 Desember. Iya, 2 Desember hari ini nih. Ya. Donald Trump ancam negara BRICS, bayangin tuh. Amerika, iya nggak? Ya, jadi Donald Trump mengancam akan mengenakan tarif 100% pada negara-negara BRICS, teman-teman. Wah, ini semakin menambah kekisruhan di dunia. Kita udah tahu bahwa sekarang sedang terjadi peperangan yang intensitasnya makin meluas, yaitu di Timur Tengah. Pertama Israel dengan Palestina, kemudian dengan Lebanon, kemudian dengan Iran, dengan Suriah dan sebagainya. Ya. Ini belum menunjukkan kondisi yang mereda nih, teman-teman. Nah, ini juga bisa jadi salah satu faktor pemicu krisis ekonomi di tahun depan, di 2025. Dan juga menjadi salah satu pemicu kenaikan harga emas. Karena begitu kondisi dunia nggak stabil, orang carinya emas. Ya, orang carinya emas. Itu yang ketiga ya, terkait prospek emas tahun 2025 ke depan. Setelah info adanya krisis 2025, Zimbabwe sudah cetak koin emas buat negaranya, kemudian KTT BRICS yang agendanya dedolarisasi, dan yang keempat ini menarik juga nih, keempat nih dalam negeri nih sekarang. Keempat ya, OJK sudah mengeluarkan peraturan nomor 17 tahun 2024 bulan November ini terkait dengan kegiatan usaha bullion emas, bullion bank. Jadi kalau Goldfather tidak salah, OJK itu sudah sempat mengemukakan wacana ini, pemerintah ya, itu tahun bulan Maret 2022. Nah, setelah 2 tahun kemudian ya, 2024 di November ini akhirnya OJK berhasil sudah menerbitkan POJK 17 2024 tentang kegiatan usaha bullion emas. Artinya kegiatan jual beli, simpanan dan sebagainya yang terkait emas ya, yang terkait juga dengan lembaga jasa keuangan itu sudah lebih ofisial nih, teman-teman. Dibentuk ketentuannya dan mungkin tahun depan sudah berdiri lembaganya. Ya. Concern pemerintah terhadap emas ini berarti tinggi. Nah, itu yang keempat tuh ya, terkait prospek emas 2025 dan
ke depannya. Dan yang kelima, terakhir, untuk kesempatan kali ini, Goldfather juga sampaikan di bulan November ini ada dua perusahaan yang launching ya, yaitu Galeri 24 dan juga BSI, Bank Syariah Indonesia. Hampir di tanggal yang sama tuh kayaknya 28 November ya 2024, Galeri 24 meluncurkan emas dengan denominasi atau gramasi besar, yaitu 12,5 kilo guys. Ya 12,5 kilo itu gede banget tuh, dan itu berat banget. Goldfather nggak tahu latar belakangnya apa, Galeri 24 meluncurkan emas dengan denominasi besar ini. Kayaknya ini buat segmen korporasi ya teman-teman, karena baunya berat banget, susah, berat. Yang kedua, BSI, Bank Syariah Indonesia, sudah launching BSI emas ya, emas dengan ada brand BSI-nya, kerjasama antara BSI dengan Harta Dinata Abadi. Nah, menurut teman-teman, dari 5 informasi yang Goldfather sudah kasih tahu, kira-kira gimana prospek emas di tahun 2025 dan juga ke depannya ya? Gimana guys? Nah, boleh dong komen ya. Mungkin ada yang mau komen tentang Goldfather, menurut saya harga emas tahun depan tuh segini gitu. Kalau cuma nyebutin harga emas akan menjadi 3 juta rupiah, ya insya Allah sih iya, cuma kapannya? Ya kalau cuma nyebutin itu doang mah orang juga insya Allah yakin ya. Mau jadi 10 juta juga yakin, cuma kapannya kan gitu ya teman-teman. Oke, demikian untuk sharing kali ini dari Goldfather, dan insya Allah habis video ini Goldfather akan buat satu video lagi tentang tips investasi emas terbaru dari Goldfather menjelang tahun 2025 ya. Ditunggu ya teman-teman, doain semoga lancar semuanya. Ingat pesan dari saya, ingat pesan dari Goldfather ya. One family, ya. Tambah sekeping lagi menuju one family, 1 kilo for better Indonesia ya. Stay calm and buy gold before it's too late guys. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.